Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 1. Sejarah penemuan sel, teori-teori sel, konsep sel, 2. Metode pengamatan sel, 3. Sifat fisik dan sifat kimia sel, 4. Struktur dan fungsi sel, 5. Transport zat pada sel. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman semua yang telah memberi kami kesempatan untuk tampil menguraikan materi presentasi ini. Dan tidak lupa pula, kita berterima kasih atas kesempatan kesehatan yang diberikan Tuhan. Langsung saja materi 1 itu. Satu, sejarah penemuan sel. Robert Hooke merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah dalam bukunya Micrographia 1665. Ia mengamati sayatan tutup botol dari batang tumbuhan gabus dengan menggunakan mikroskop hasil rancangannya. Dalam sayatan gabus tersebut, tampak ruangan kamar-kamar kecil yang dipisahkan oleh dinding tebal menyerupai sarang lebah. Kamar-kamar kecil tersebut diberi nama sel. Pada akhir tahun 1678, Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang pertama yang melihat benda hidup yang sangat kecil di dalam air rendaman jerami dengan menggunakan mikroskop sederhana pada tahun 1809. Jean-Baptiste de Lamarck menyatakan bahwa setiap makhluk hidup merupakan kumpulan sel dan di dalam setiap sel bergerak cairan yang kompleks. 2. Teori-teori sel. Sel merupakan kesatuan struktural. Dikemukakan oleh Matthias Leiden dan Theodor Schwann. Keduanya menyatakan bahwa makhluk hidup tersusun oleh beberapa organ. Setiap organ tersusun dari jaringan, dan setiap jaringan tersusun atas sel. Jadi, kesimpulannya, sel merupakan kesatuan struktural yang terkecil. 2. Sel merupakan kesatuan fungsional. Dikemukakan oleh Max Schulze, kegiatan sel berperan penting dalam fungsi kerja organ-organ tubuh. 3. Sel merupakan kesatuan reproduksi. Teori tersebut dikembangkan oleh Rudolf Virchow. Sel yang terbentuk merupakan hasil reproduksi dari sel. Jadi, kesimpulannya, satuan terkecil dalam reproduksi adalah sel. 4. Sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Teori tersebut dikemukakan oleh Rene Dutrosset. Dia mengatakan bahwa suatu makhluk hidup dikatakan tumbuh apabila terjadi pertambahan volume dan ukuran. Jadi, kesimpulannya, individu mengalami pertumbuhan karena selnya bertambah banyak dan bertambah besar. 5. Sel merupakan kesatuan hereditas. Teori dikemukakan oleh Edmund B. Wilson. Menurutnya, sifat keturunan terdapat pada kromosom, dan kromosom tersebut terdapat pada inti sel. Jadi, kesimpulannya, sel berperan dalam penurunan sifat individu. Konsep sel. Sel adalah suatu massa protoplasma yang berada dalam suatu ruangan yang dikelilingi oleh membran sel dan mempunyai nukleus protoplasma yang mengelilingi nukleus. Selanjutnya dinamai sitoplasma. Sedangkan yang berada di dalam nukleus tersebut karyoplasma. Selanjutnya, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Disebut unit terkecil karena tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan PK terhadap rangsangan.
Di sini kita dapat melihat gambaran sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti di bagian bawahnya saya akan menjelaskan satu persatu beserta fungsinya. Selanjutnya, metode pengamatan sel. Ukuran sel sangat kecil dan organisasinya rumit, sehingga sulit untuk mengamati strukturnya, mengungkapkan komposisi molekulnya, dan menjelaskan fungsi berbagai komponennya. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang khusus untuk mengamati sel. Banyak metode yang telah dikembangkan untuk mengamati sel. Satu, mikroskopis. Sel dan jaringan dalam tubuh yang ukurannya sangat kecil tidak mungkin dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, perlu dibantu oleh mikroskop. Mikroskop adalah alat yang dapat memperbesar bayangan benda yang diamati, sehingga benda yang sesungguhnya kecil dapat dilihat. 2. Mikroteknik. Agar sel dapat diamati secara rinci dan jelas bagian-bagiannya di bawah mikroskop, sel harus dibuat bentuk preparat yang tipis terlebih dahulu. Jaringan difiksasi, dirilis atau disayat dengan alat yang bernama mikrotom. Diwarnai lalu diletakkan pada kaca objek dan ditutup dengan kaca penutup. Semua rangkaian proses tersebut disebut dengan mikroteknik. 3. Biota sel. Metode pengamatan sel dilakukan untuk mengamati metabolisme dan proses pembelahan sel, baik sel normal maupun abnormal. Dilakukan dengan menanam sel atau jaringan hidup diambil dari dalam tubuh ke dalam media yang sesuai. Media yang dipakai antara lain serum darah dan ekstrak jaringan embrio yang lebih praktis dan media sintetis. 4. Sitokimia. Metode pengamatan sel dengan cara memberi enzim pada jaringan. Lalu, hasilnya dilihat dengan mikroskop. Metode ini dilakukan untuk melihat fungsi suatu organel yang terdapat di dalam sel. Karena susunan kimia sel dapat diamati dengan adanya reaksi yang menghasilkan senyawa tak larut dan berwarna khas. Untuk mengamati reaksi kimia dapat dipakai mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. 5. Biokimia. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis susunan kimia organel dalam tubuh tabung reaksi di laboratorium, yaitu dengan melakukan sentrifugasi pada sel yang akan menghasilkan endapan sel untuk kemudian dianalisis secara kimiawi. Prinsip sentrifugasi didasarkan pada fenomena bahwa partikel yang tersubstansi dalam suatu wadah akan mengendap ke dasar wadah karena pengaruh gravitasi. 6. Sitogenetik. Metode pengamatan dengan cara melihat susunan genetik secara khusus. Di samping membuat karyotipenya, juga mengamati susunan DNA sel. Sifat kromosom ketika masih berupa kromatin terjadi pindah silang kromosom, melakukan hibrid kawin silang, membuat pita kromosom, dan lain-lain. Dan mempelajari pengaruh lingkungan, radiasi, dan bahan kimia terhadap suatu sel. Selanjutnya, 7. Frieze fracture. Metode pengamatan dilakukan dengan membekukan sel atau jaringan secara mendadak dalam cairan nitrogen dengan suhu kurang 180 derajat, lalu dipecahkan di ruang hampa udara dengan pisau logam yang tajam. Kemudian, dibuat replika atau cetakan dari permukaan fragmen sel tersebut. Cetakan dibuat dari bahan karbon dan platina atau emas yang dipanaskan dalam ruangan hampa udara. Sel atau jaringan kemudian dilarutkan, kemudian dilepaskan dari cetakan dengan memberi asam pekat di ruangan berudara, maka jadilah cetakan fragmen sel untuk dipelajari. 8. Sentrifugasi. Metode dilakukan dengan menghancurkan sel atau jaringan di dalam alat sentrifugasi. Organel atau pecahan dari sel akan mengendap sesuai dengan berat jenisnya. Besar dan bentuk butiran organel dengan berat jenis teringan akan membentuk suspensi, dan yang berat akan mengendap, kemudian disaring dan diputar lagi dengan menambahkan kecepatan
maka akan didapatkan organel dengan berat jenis yang lebih besar dari endapan pertama dan begitu seterusnya. Tiap endapan dianalisis struktur dan komposisi kimiawinya. 9. Autoradiografi. Sel atau jaringan diberi bahan radioaktif isotop dan diberi warna perak bromida, kemudian dipotret lalu diamati di bawah mikroskop. 10. Difraksi sinar X. Sel disinari dengan sinar X lalu dibuat potretnya. Metode ini lazim digunakan dalam biologi molekuler. Cara ini dipakai untuk menganalisis susunan kimia protein, DNA, dan RNA. 3. Sifat kimia dan sifat fisik sel. 1. Sifat kimia sel. Sifat kimia adalah perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru dengan ciri-ciri suatu yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Organisme tersusun oleh unsur-unsur kimia seperti O, C, H, hidrogen, natrium, Ca, dan selanjutnya senyawa yang menyusun sel, protoplasma, air, protein, lemak, lipid, karbohidrat, anorganik padat. Komponen-komponen anorganik yaitu air, H2O. Air merupakan komponen yang terdapat paling banyak dalam sel. 2. Anorganik padat. 3. Garam mineral. 4. Gas. Komponen-komponen organik. 1. Karbohidrat. Karbohidrat terbagi menjadi 3. Monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sedangkan monosakarida terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, hektosa, heptosa. Oligosakarida, disakarida, trisakarida, tetrasakarida, pentasakarida. Polisakarida, penyusunnya homopolisakarida, amilum, glikogen, heteropolisakarida, dan glikoprotein. 2. Protein terbagi menjadi protein sederhana dan protein konjugasi. Protein sederhana adalah albumin, globulin, histone, prolamin, protamin. Sedangkan protein konjugasi glikoprotein dengan mukoprotein, musim pada air liur. Lipoprotein, serum, nukleoprotein, virus, protein asam nukleat, kromaprotein, hemoglobin. 3. Lemak. Terdiri dari lemak sederhana dan lemak kompleks. Lemak sederhana adalah lemak alami dan lilin. Lemak kompleks, steroid, kolesterol, fosfolipid, lecitin, sphingolipid, glikolipida, lipoprotein, karotenoid. Lemak. Sudah ya. Lemak. Sifat fisika sel. Sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Sifat ini biasanya dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. 1. Gerak Brown, yaitu gerak dari molekul-molekul protoplasma yang tidak beraturan karena adanya molekul air. 2. Larutan koloid protoplasma dapat memantulkan cahaya bila arah datangnya sinar tepat mengenai sistem koloid. Peristiwa pemantulan cahaya tersebut disebut dengan efek Tyndall. Siklois, yaitu gerakan berupa arus yang terjadi pada protoplasma yang berbeda dalam keadaan sol. Siklosis ini disebabkan oleh tekanan hidrostatis, temperatur, pH, kekentalan, dan umur sel. 4. Gerakan amoeboid adalah gerakan protoplasma pada sel, terutama pada satu sel. Amoeba dan protozoa serta leukosit yang disebabkan oleh
perubahan fungsi sehingga sitoplasma memanjang keadaannya. Selanjutnya, struktur dan fungsi sel. Struktur sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik, sel tidak memiliki membran inti, dan sel eukariotik memiliki membran inti. Di sini kita dapat melihat gambaran sel hewan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya saja, yaitu terdapat membran sel, mitokondria, ribosom, ini flagellum, badan Golgi, lisosom, centriole, sitoplasma, vesikel. Ini retikulum endoplasma kasar, dan ini nukleus. Sel tumbuhan. Terdapat dinding sel, membran sel, vakuola, kloroplast, badan Golgi, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, nukleus, dan ribosom. Nanti saya akan jabarkan satu persatu beserta fungsinya. 1. Membran sel. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar tersusun dari protein, kolesterol, dan lemak. Organ ini berfungsi sebagai 1. Mengatur keluar masuk nutrisi dan mineral, sebagai pembungkus atau pelindung sel, menerima rangsangan dari luar, tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. 2. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti dengan gel. Organel ini memiliki dua proses fase bentuk, yaitu fase gel cair atau fase sol padat. 3. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang terdapat di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. Fungsi organel retikulum endoplasma. 1. Sebagai sintesis protein, sebagai tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya dalam sel, sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. 4. Mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang dapat berguna sebagai mesin dalam sel. Mitokondria yang berbentuk tunggal disebut dengan istilah mitokondrion. Organel mitokondrion adalah organel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi yang lainnya. Organel ini memiliki fungsi sebagai 1. Sebagai respirasi seluler, 2. Sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. 5. Mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan miosin. Fungsi organel ini yaitu berperan sebagai pergerakan sel endositosis dan eksotisosis. 6. Lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolik. Lisosom memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengontrol pencernaan intraseluler. 2. Sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis. 3. Sebagai penghancuran organel sel yang telah rusak. 4. Sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. 7. Peroksisosom, badan mikro. Peroksisom adalah organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Merubah lemak menjadi karbohidrat, mengubah peroksida dari sisa-sisa metabolisme toksik. 8. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil. Ribosom bekerja sebagai menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein.
9. Sentriol. Sentriol mengambil peran dalam pembelahan sel dan dalam pembentukan silia dan flagela sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel. 10. Mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma dan dapat ditemukan pada sel eukariot. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Untuk melindungi sel. 2. Memberi bentuk sel. 3. Berperan sebagai dalam pembentukan flagela, silia, dan sentriol. 10. Badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Organel ini mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Untuk proses protein. 2. Membentuk lisosom. 3. Untuk membentuk membran plasma. 4. Membentuk vesikula kantung untuk ekskresi. 12. Nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Tempat terjadinya replikasi. 2. Menyimpan informasi genetika untuk menjaga integritas gen-gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekskresi gen. Selanjutnya, nukleolus. Nukleolus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini bertanggung jawab dalam pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. 4. Nukleoplasma. Nukleoplasma adalah organel yang berada di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini bertugas untuk membawa informasi genetik. 15. Membran inti. Membran inti adalah elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel. Membran ini memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Melindungi inti sel atau nukleus sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. 16. Dinding sel. Memiliki fungsi mencegah sel mengembung melewati batas maksimum, melewati berbagai jenis zat untuk kebutuhan sel. 17. Plastida. Berdasarkan kandungan pigmennya, plastida terbagi menjadi kloroplas dan kromoplas. Kloroplas adalah plastida yang sebagian isinya merupakan klorofil, sedangkan kromoplas adalah plastida yang mengandung pigmen-pigmen dominan selain klorofil, seperti pigmen merah, jingga, kuning yang banyak terdapat pada bunga, buah, dan biji. Plastida memiliki fungsi 1. Fotosintesis, 2. Mensintesis asam lemak dan terpen. Fungsi sel. 1. Nutrisi dan digesti. Beberapa jenis sel tertentu, misalnya sel pada tumbuhan hijau, dapat membentuk zat makanan sendiri dari air dan CO2. Ada pula yang tidak dapat membuat makanan sendiri. 2. Absorpsi. Beberapa sel mampu melaksanakan fungsi tertentu seperti penyerapan air, CO2, oksigen, dan substansi lain dari sekitarnya. Transport. Beberapa sel dapat bekerja sama untuk mengangkut zat dari bagian satu ke bagian lainnya. 4. Biosintesis. Proses pembentukan senyawa baru yang lebih kompleks dari senyawa yang lebih sederhana yang berlangsung di dalam sel hidup disebut biosintesis. Contohnya, biosintesis antara lain adalah pembentukan enzim yang berfungsi sebagai biokatalisator yang sangat penting artinya bagi pengubah senyawa kimia yang terdapat di dalam sel. 5. Sebagai sekresi. Di dalam makhluk multisel, zat baru yang dibentuk oleh suatu sel tidak selalu penting atau berguna bagi sel pembentukannya. Oleh sebab itu, sel-sel zat baru tersebut mensekresikan zat itu ke luar sel.
yang selanjutnya oleh sel-sel atau bagian tubuh lain akan diangkut kembali bagian yang membutuhkannya. 6. Respirasi. Energi yang terkandung di dalam makanan akan dikeluarkan melalui suatu proses yang disebut respirasi. Peristiwa ini berlangsung pada setiap sel. Energi yang dihasilkan dari proses respirasi ini akan digunakan untuk proses hidup. 7. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa. 8. Respon. Semua sel senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. 9. Reproduksi. Sebagai penyelenggara proses reproduksi atau perkembangbiakan. Transfer zat pada sel. 1. Transfer pasif. Transfer pasif merupakan transfer ion molekul senyawa dari luar atau dalam sel tanpa memerlukan energi. Zat-zat yang ditransfer bergerak dari daerah berkonsentrasi tinggi hingga daerah berkonsentrasi rendah. Proses tersebut, transfer pasif ini dapat terjadi secara difusi dan osmosis. 1. Difusi, yaitu perpindahan partikel, atom, ataupun molekul gas dan cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dalam proses difusi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Difusi terfasilitasi dengan protein terjadi untuk mentransportasi asam amino dan gula. Karena molekul tersebut tidak dapat melewati membran, maka transfernya dilakukan melalui saluran yang terbentuk oleh protein yang disebut protein integral. 2. Difusi terfasilitasi dengan protein membawa terjadi untuk mentransportasi molekul gula atau asam amino. Protein membran yang disebut protein pembawa membentuk saluran dan mengikat molekul yang ditransport. Proses difusi dipengaruhi oleh konsentrasi zat, ukuran zat, wujud zat, dan suhu osmosis. Osmosis, yaitu perpindahan zat pelarut melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi zat pelarut tinggi menuju konsentrasi pelarut rendah. Osmosis pada sel hewan. Jika sel berada pada konsentrasi larutan lebih rendah, sel akan menyusut atau krenasi. Jika sel berada pada konsentrasi larutan lebih tinggi, sel akan mengalami hemolisis dan mengakibatkan sel pecah. Osmosis pada sel tumbuhan. Jika sel berada pada larutan hipertonik, sel akan mengalami penyusutan atau plasmolisis. Jika sel berada pada larutan hipotonik, sel akan membengkak atau turgor, namun tidak pecah karena adanya dinding sel. Proses difusi dan osmosis diaplikasikan dalam proses pengawetan, membuat manisan atau membuat ikan asin. Selanjutnya, transportasi aktif, yaitu transfer ion molekul senyawa dari luar atau dalam sel yang memerlukan energi karena melawan gradien konsentrasi. Zat yang diserap yaitu garam mineral, glukosa, asam amino, dan makromolekul. Transfer aktif terjadi melalui endositosis dan eksositosis. 1. Endositosis, yaitu proses penyerapan zat kecil dan makromolekul masuk ke dalam sel melalui membran. Endositosis terjadi melalui 1. Fagositosis, masuknya molekul padat ke dalam sel. 2. Pinositosis, masuknya cairan ke sel endositosis dengan bantuan. 3. Reseptor, zat yang akan masuk ke dalam sel ditangkap oleh reseptor kemudian ditransfer ke dalam sel. Contoh transfer aktif yaitu pompa natrium kalium. 2. Eksositosis, yaitu proses pengeluaran zat dari dalam sel atau organel sel. Proses tersebut dilakukan dengan pembentukan vesikel, kantung pelapis zat,
vesikel tersebut bergerak menuju membran plasma dan selanjutnya berdifusi ke luar sel. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya katakan. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Silahkan cermati dan pelajari video kami ini. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya-jawab setelah ini. Terima kasih.